Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al-huda wa du'a 'ala al-khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithu tsamin, hadis yang ke-8, hurmatu damil muslim wa malihi, kehormatan yang menyangkut dengan darah seorang muslim, ya, begitu juga dengan yang nama hartanya. Kehormatan yang menyangkut darah seorang muslim dan begitu juga hartanya. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kehormatan seorang muslim dan yang berkaitan dengannya. Bahwasanya seorang muslim itu memiliki kehormatan yang harus dijaga oleh orang muslim lainnya. Baik yang menyangkut dengan dirinya, yakni nyawanya, atau yang menyangkut dengan apa yang dimiliki, yaitu hartanya. Berarti menunjukkan bahwasanya kita ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan atau bahkan diharamkan di dalam agama Islam, ya, mengganggu, kemudian mengancam atau bahkan menghabisi nyawa atau yang berkaitan dengan nyawa seorang muslim atau yang berkaitan dengan hartanya. Nah, muslim itu memiliki hak yang harus kita jaga, walaupun kita sendiri ini juga sesama muslim, sesama bersyahadat, kita ini harus menjaga hak muslim lainnya yang berkaitan dengan nyawanya. Berarti apapun sebab kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang-orang muslim, apapun sebabnya. Baik itu sebab yang sepele atau bahkan sebab yang tidak sepele. Baik itu sebab yang ringan atau sebab yang berat. Kita tidak diperbolehkan untuk menghabisi nyawa orang-orang muslim. Atau yang berkaitan dengan hartanya, sedikit pun hartanya kita tidak boleh, kecuali memang dari dia untuk memberikannya kepada kita. Tapi untuk mengambil harta mereka, baik sedikit, itu diharamkan. Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Baik dengan alasan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum, tidak diperbolehkan. Di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya yang berkaitan dengan orang muslim, baik nyawa maupun harta, itu orang muslim lainnya tidak boleh ganggu, tidak boleh mengganggu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Nabi SAW mengatakan di sini bahwasanya saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asmu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini kalau kita artikan secara teks saja, ini bisa berakibat fatal. Bahwasanya Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia tersebut bersyahadat. Berarti di sini ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ini kalau kita membaca hadis ini tanpa kepada guru yang benar, ini bisa jadi bibit teroris kita. Betul tidak? Bisa menjadi bibit teroris. Ya. Ini ada perintah Nabi, disuruh untuk membunuh orang sampai dia bersyahadat baru dibebaskan. Akhirnya ada tetangga kita non muslim, ya, sambil kita bawa pisau, golok, acungkan, syahadat. Kalau tidak syahadat nih melayang nih. Tidak seperti itu. Ya, makna hadis ini tidak demikian. Ya, maksudnya apa? Nah, lihat di sini keterangannya. Nabi SAW itu ketika berada di Mekah, Nabi tidak pernah memulai yang namanya peperangan. Itu Nabi tidak pernah memulai yang namanya peperangan. Baik peperangan itu kepada orang yang terang-terangan, ya, tidak beriman kepada Nabi tapi tidak mengganggu Nabi, atau bahkan kepada orang yang terang-terangan tidak beriman kepada Nabi kemudian mengganggu Nabi. Karena pada saat itu ada orang yang tidak beriman kepada Nabi tapi dia tidak mau ganggu Nabi. Ya, biarkan Nabi dengan ajarannya, saya dengan ajaran saya, ya. Tapi saya tetap tidak akan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Itu ada. Ada juga memang terang-terangan tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi, sekaligus dia, ya, mengumumkan bahwasanya dia adalah musuh Nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada saat itu belum memeluk agama Islam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan yang sebagainya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, sekaligus mereka adalah orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Tapi bagaimana Nabi ketika Nabi diganggu di Mekah, ya, dihabisi, diembargo, kemudian sahabat-sahabat Nabi disiksa dan yang sebagainya. Apakah Nabi membalas? Tidak. Nabi tidak membalas. Kenapa? Karena pada saat itu tidak diperintahkan kepada Nabi dari Allah untuk memerangi mereka. Ya, sehingga dikatakan di sini beberapa sahabat Nabi SAW mereka mengatakan bahwasanya, wahai Nabi, mana kemarin? Lama hajara ila Madinah adina lahu fil qital. Seperti Abdurrahman bin Auf, Al-Miqdad bin Aswad, Qudamah bin Mat'un, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dengan Nabi dan menerima tekanan dari orang-orang kafir Makkah. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kunna fi 'izzin wa nahnu musyrikun. Wahai Nabi, sebelum kami ikut engkau, sebelum kami ini muslim, kami ini dalam keadaan mulia. Tidak ada yang berani ganggu kami, tidak ada yang berani macam-macam sama kami, kata Abdurrahman bin Auf dan yang lain. Ya. Falamma amanna sirna adillatan. Tapi sekarang tak kala kami ini beriman kepadamu, kenapa kami ini merasa menjadi orang yang hina? Maknanya orang yang hina di sini dipojokkan, disudutkan, dicemooh, dilempar, diembargo oleh orang-orang kafir Mekah. Maka kemudian fa'adin lana fi qitali haula. Ini ternyata Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Qudamah bin Mat'un habis kesabarannya. Apa kata beliau? Wahai Nabi, izinkan kami untuk memerangi mereka.
Berarti pada saat itu bukan sahabat tidak takut, tapi berani. Lama kelamaan sekalipun minoritas ketika terpojok, maka dia wajib bela diri. Tidak boleh pasrah. Nah, pada saat itu Nabi minoritas apa mayoritas? Minoritas. Tapi lihat Nabi, walaupun demikian Nabi tetap menjaga sikap. Sehingga para sahabat tadi ini udah tidak sabar. Ya sudah, izinkan kami saja wahai Nabi. Nabi di rumah, kami diizinkan untuk memerangi mereka. Bagaimana? Nabi SAW, ya, fa innahum qad aduna. Wahai Nabi, sesungguhnya mereka telah menyakiti kita. Apa jawab Nabi? Kuffu aydiyakum anhum fa inni lam umir biqitalihim. Kata Nabi, tahan tangan-tangan kalian untuk tidak menyakiti mereka atau membalas perbuatan mereka, karena saya belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, jadi Nabi ini tidak berlaku, tidak berbuat, ya, tidak bertindak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak mengucapkan sepatah kata apapun kecuali memang itu berdasarkan wahyu. Dan perlu kita mengetahui, ingat, bahwasanya yang namanya perang di jalan Allah itu tidak ada yang berhak memimpin kecuali pada saat itu yang menjadi pemimpin umat Islam. Ini contohnya seperti presiden. Kita punya presiden, betul tak? Presiden kita ini sah tidak secara hukum? Sah. Tapi selama presiden kita tidak mengumumkan perang, haram kita berangkat ke tanah yang terjadi peperangan. Seperti apa misalkan? Palestina. Masjid Fastabiqul Khairat membuka atau menggalang nama-nama jihadis yang mau berangkat ke Palestina. Haram hukumnya. Tidak boleh. Karena kita punya imam. Bapak Ustaz, presiden kita begini. Tidak masalah. Karena kita harus memang satu suara. Sementara yang menjamin kita sampai ke sana, yang menjamin keberadaan kita sampai ke sana, yang menanggung transportasi kita, akomodasi kita, keluarga yang kita tinggalkan, siapa yang mau nanggung? Maka di sini diserahkan urusannya kepada presiden. Biar presiden yang menanggung urusan kita. Berarti Pak Ustadz ini pro presiden. Bukan masalahnya saya pro presiden, ya, tapi ini saya berbicara sesuai fakta hukum. Yang menentukan perang di sini bukan ketua organisasi, bukan ketua masjid, bukan ketua pesantren, bukan ketua suku, tapi mutlak kepala negara yang pada saat itu diangkat oleh mayoritas penduduk. Ya, ini bersennya satu masjid suaranya. Ngerti Pak ya? Paham ya? Jadi untuk masalah jihad ini bukan masalah biasa. Kenapa jihad itu diletakkan di kitab fikih paling belakang babnya? Kenapa? Karena kita harus genah dulu ibadah-ibadah yang pertama. Salat kita harus genah, puasa kita harus genah, zakat, haji, umroh dan sebagainya. Semua itu genah, semua itu benar, semua itu baik, baru kemudian kita melaksanakan jihad. Ini sholat rukun tidak tahu, puasa rukun tidak tahu, haji rukun tidak tahu. Ditanya Al-Quran ngaji tidak tahu, tiba-tiba daftar paling depan, mau jihad Pak Ustaz. Ente mau jihad lawan siapa? Apa yang mau ente jihadkan? Jelas kira-kira Pak? Paham? Jadi Nabi itu diganggu, tidak langsung Nabi itu mengumumkan jihad, tidak. Nabi tidak mau mengumumkan jihad kecuali itu atas dasar perintah Allah. Dan kita lihat juga para sahabat, mereka kompak, tidak ada yang mengambil sikap masing-masing. Padahal andaikan mereka itu mau, mereka bisa. Mereka juga mantan preman. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, mereka juga mantan preman. Mereka juga jago, mereka juga pandai bermain pedang, mereka juga pengalaman, ya. Bahkan ada di antara mereka yang diberikan gelar sebagai
singa padang pasir. Kenapa? Karena pada saat itu hobi mereka berburu singa, ya bukan berburu keroak. Ya, saking beraninya mereka itu berburu singa. Nah, orang-orang sana dahulu takut mau ke negeri Syam, katanya ada singa. Turun Hamzah bin Abdul Muttalib, mana singanya? Begitu pulang Hamzah udah bawa bangkai singa. Nih singa yang kalian takutin. Ya, berani mereka. Tapi lihat, untuk dalam hal ini mereka menunggu titah daripada Nabi SAW. Mereka tidak mau sembarangan. Tidak mau mereka sampai pasang bom bunuh diri. Tidak mau mereka sampai mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena mereka tahu, andaikan mereka jihad tanpa seizin Nabi, maka jihad yang mereka lakukan itu mati bukan mati dalam keadaan jihad. Nah, perkara jihad ini dipikirkan matang-matang, dikonsultasikan kepada ulama yang benar-benar menguasai ilmu jihad. Ya. Kenapa? Karena begitu kita memilih jalan jihad, resikonya besar. Apa? Istri dan anak-anak kita siap untuk kita tinggalkan. Istri bakal menjadi janda, anak-anak bakal menjadi ya. Kita jangan pikir, kita jangan ego kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ikut jihad sudah pasti masuk surga. Dipikirkan juga yang di belakang ente ini. Ya. Apalagi jadi provokasi, ngajak orang jihad, tak tahu orang berangkat dianya sembunyi di hotel Jakarta. Paham ya? Nah, jadi Nabi itu seperti itu, Pak. Jadi Nabi itu tidak langsung, langsung kita jihad, siapkan senjata, siapkan panah, kuda, tombak, dan sebagainya, pedang, langsung kita. Tidak, Nabi nunggu perintah dari Allah. Sekian lama Nabi itu dikriminalisasi. Sekian lama Nabi itu disiksa. Sekian lama Nabi itu disudutkan. Sekian lama Nabi diganggu. Pada akhirnya Nabi SAW memilih jalan untuk berjihad, sebenarnya bukan jalan satu-satunya. Namun apa daya, karena pada saat itu memang sudah diambang batas, baru kemudian Nabi SAW menyerukan jihad. Kita lihat di sini. Ya. Thumma lamma hajara ila Madinah adina lahu fil qital idza ibtada'ahu al-kuffar. Nah, ingat, tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, umur berapa Nabi hijrah? Umur berapa Nabi hijrah? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun Nabi SAW hijrah. Bayangkan, diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul, baru kemudian Nabi SAW hijrah. Hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Baru kemudian sampai di kota Madinah, Nabi baru diperintahkan untuk jihad, mengumumkan jihad. Itu pun bukan langsung jihad, ada sebabnya. Pertama, jihad peperangan yang terjadi yaitu disebut dengan perang Badar. Kenapa perang Badar itu terjadi? Bukan karena Nabi begitu sampai di Madinah ada kekuatan Muhajirin dan Ansor, langsung Nabi kirim surat ke Abu Jahal, sekarang saya sudah kuat, saya sudah punya pasukan, saya sudah punya kota, kalau emang awak mau perang, yuk perang sama-sama sekarang. Tidak seperti itu Nabi. Tapi lihat, kenapa Nabi SAW mengumumkan jihad perang Badar? Pada saat itu kaum muslimin ketika di perjalanan bertemu dengan kelompok Abu Jahal, kaum muslimin disiksa dan dibunuh oleh kelompok Abu Jahal. Dirampas hartanya, disiksa, dibunuh. Ya, oleh kelompok siapa? Oleh kelompok orang-orang kafir Mekah. Begitu Nabi SAW tahu, baru kemudian Nabi SAW mengumumkan jihad. Nah, itu strateginya. Itu strategi Nabi SAW. Namun Nabi SAW pada saat itu jihad tidak langsung menentukan waktunya bebas, kapanpun dan dimanapun, tidak. Karena pada saat itu sampai sekarang ada larangan untuk melakukan jihad, terutama di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan haram. Bulan haram itu seperti apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini, ya, qul qitalun fihi kabir.
peperangan di dalamnya, walaupun dilakukan untuk menegakkan agama Allah, maka berdosa. Maka berdosa. Walaupun atas nama Allah. Di dalam 4 bulan haram ini, apabila kalian jihad, kata Allah, maka kalian telah melakukan kemaksiatan. Karena 4 bulan ini, indallahi ashhurul hurum, adalah bulan-bulan suci. Di Mekah itu ada 2 suku yang dari keturunannya itu sudah perang terus, tidak ada damainya. Kaum suku Khazraj dengan suku Aus itu perang terus, tidak boleh ketemu, berbunuh. Kata orang tu dah kayak kucing sama guguk itu, ya, berbunuh terus. Sejak kapan dia berbunuh? Dari generasi kakeknya yang ke-7 itu turun-temurun udah ketemu berbunuh. Tapi begitu masuk 4 bulan ini, mereka tidak mau. Genjatan senjata. Selesai bulan Rajab, kita perang lagi. kita perang lagi. Nah itu, mereka menghormati bulan haram. Makanya kita wajib menghormati bulan haram, karena orang-orang dahulu saja sebelum masuk agama Islam, mereka juga menghormati bulan haram. Thumma amara bihi mutlaqan ay liman qatala wa man lam yuqatil fil ashhuril hurum wa ghairiha. Wa qad qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum hatta dakhala an-nas fi dinillahi afwaja ay jama'at ba'da jama'at. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai bersyahadat? Maknanya begini, bukan begitu Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersyahadat, tidak. Tapi Nabi itu menunggu terlebih dahulu. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ya, mereka mengganggu Nabi, kemudian Nabi SAW tawan mereka. Begitu tawan mereka, kata Nabi SAW, syahadat. Kalau syahadat lepas, tidak syahadat masih ditawan. Tapi pun sungguh begitu Nabi menawan, satu pun di antara mereka tidak ada yang disiksa. Tetap hak mereka diberikan. Mau makan, kasih makan. Mau minum, kasih minum. Buang air, kasih buang air. Tidak disiksa sama sekali. Ya. Kenapa? Karena Nabi mau bahwasanya syahadat yang mereka ucapkan itu benar-benar, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau Nabi siksa sampai mereka syahadat, tidak mau. Sebagaimana Bilal disiksa oleh Abu Jahal, sehingga diminta Bilal itu keluar daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada akhirnya Bilal tidak mau. Nabi Muhammad tidak demikian. Didatangi oleh Nabi, syahadat, kata Nabi. Tidak mau, ya sudah. Ditinggal sama Nabi. Datang lagi sama Nabi, syahadat. Tidak mau. Ditinggal sama Nabi. Sampai mereka itu, orang-orang kafir yang tadi ini, melihat bagaimana perilaku Nabi kepada mereka. Ya. Begitu terakhir, Nabi SAW datang, syahadat, kata Nabi. Apa katanya? Sesungguhnya saya telah menyaksikan syahadat sejak awal, wahai Muhammad. Ya. Karena saya istilahnya apa namanya? Lebih daripada melihat. Bukan membiasakan. Setelah kayak kita tuh memata-matai. Saya itu sudah memata-matai dari awal, wahai Muhammad. Bagaimana sikapmu, bagaimana agamamu, ya, dan bagaimana engkau memperlakukan kami sebagai tawanan. Ya, kami menyoroti. Maknanya menyoroti. Kami sudah menyoroti dari awal, wahai Muhammad. Sesungguhnya agama yang kau bawa adalah agama rahmat. Maka sekarang, wahai Muhammad, lepaskan kami dan kami akan bersyahadat. Akhirnya mereka bersyahadat. Sebab apa mereka masuk Islam? Apa sebab Nabi tawan? Bukan. Apa sebab Nabi ancam dengan pedang? Tidak. Tapi karena rahmatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala Ibnu Abbas anna kull man amara bil qital bil anbiya nasara wa lam yaqtul nabi illa idza lam yu'mar bil qital. Semua para nabi itu tidak Allah perintahkan berperang kecuali atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah bersyahadat haram nyawanya untuk ditumpahkan. Haram hartanya untuk diambil.
Tidak boleh orang yang sudah bersyahadat, apapun yang dia lakukan, lalu kemudian kita mengatakan halal darah anda, itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena yang menjamin keselamatannya, kehormatannya, baik nyawa ataupun harta adalah syahadat. Ya. Di sini dikatakan fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan itu semua, yakni syahadat, maka Allah yang menjamin nyawa dan hartanya. Tidak boleh kita mengatakan, itu ada orang kaya, tidak pernah sholat ke masjid, kita ambil saja hartanya. Tidak boleh, haram. Halal tuh hartanya tuh, karena dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah nyumbang untuk masjid, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah bagi-bagi sembako, tetap hukumnya haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Tuh ada orang Islam, dia katanya Muslim, terus tapi dia beda madhab dengan kita. Madhabnya beda dia. Madhabnya apa? Madhabnya dia tidak sholat, tapi dia syahadat, haram juga dibunuh. Haram juga dibunuh. Kenapa? Karena ada ikatan yang menjamin keberlangsungan hidupnya, yang menjamin hartanya apa? Syahadat. Jadi kita tidak ada hak untuk memvonis orang itu keluar dari agama Islam selagi dia itu bersyahadat, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak mengeluarkan zakat. Ini urusan dia kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk memvonis. Jelas ya? Paham ya? Oke. Dan ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pada saat itu ketika menjadi panglima perang, mendapati ada musuh Islam masuk ke dalam barisan kaum muslimin sambil membawa sebilah pedang. Sekarang saya tanya, pasukan barisan kaum muslimin dimasuki oleh orang kafir, disusupi oleh orang kafir, secara diam-diam membawa sebilah pedang. Kira-kira membahayakan tidak? Pasti membahayakan, betul. Kita kalau di kedudukan Usamah bin Zaid, pasti kita mengira ini adalah dalam bahaya. Bisa jadi dia akan menghabisi nyawa kaum muslimin secara diam-diam. Begitu Usamah bin Zaid tahu, dikejar sama Usamah, ini orang kafir, lari. Begitu lari, terpojok, maka kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Tapi sama Usamah bin Zaid dibunuh. Dibunuh. Apa kata Usamah? Syahadat ente ini tidak jujur, karena ingin menyelamatkan diri. Karena terpojok, maka bersyahadat, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Padahal itu sudah bersyahadat. Sahabat yang melihat lapor kepada Nabi. Dipanggil Usamah. Ditanya, apa benar kau telah membunuh orang non-muslim tapi dia bersyahadat? Kata Usamah, betul wahai Rasul. Tetapi maaf, syahadatnya bukan tulus dari hati. Akan tetapi dia untuk menyelamatkan diri karena sudah terpojok. Apa Nabi mengiyakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Usamah ini benar? Tidak. Tapi Nabi menyalahkan. Apa kata Nabi? Apakah engkau telah mengetahui hatinya? Kata Nabi, apakah engkau telah mengetahui hatinya? Kalau dia itu benar-benar tidak tulus? Di situ Usamah kemudian diam. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya di akhirat kelak saya tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Ya, nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kata Nabi, kita ini tugas kita hanya menilai dari sisi luar. Adapun dari segi batin, dari segi dalam, yang berhak menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Usamah itu menyesal. Di sini kata para ulama, yang menjadi jaminan kehidupan seorang muslim itu adalah syahadat. Lalu bagaimana Ustaz? Ada kelanjutannya hadis ini. Ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik. Nah, berarti tidak cukup syahadat. Dia harus melaksanakan salat. Dia harus
mengeluarkan zakat. Apabila dia melakukan kedua hal ini setelah syahadat, maka dia juga terjaga kehormatannya. Berarti mafhumnya adalah apabila dia meninggalkan dua hal ini, solat atau zakat, berarti halal darahnya. Betul tak? Secara teks demikian? Tidak. Secara teks memang artinya demikian, tetapi secara konteks tidak demikian. Secara konteks maksudnya adalah apabila negara memberlakukan aturan syariat Islam secara 100%, maka orang yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja tanpa uzur sama sekali, dia boleh dihukum mati. Itu kalau diterapkan hukum Islam. Yang kedua, apabila ada orang mampu untuk mengeluarkan zakat, ternyata dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia boleh diambil hartanya secara paksa. Itu kalau berlaku hukum Kalau tidak berlaku hukum Islam, maka haram melaksanakan yang demikian. Karena yang berhak untuk menentukan, mengeksekusi, menghukum dan mempidana itu adalah pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menegakkan hukum. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Nah, apa sih dasar atau dalil landasan orang yang membunuh sesama muslim? Padahal hanya berbeda masalah khilafiyah. Ya kan? Kita lihat orang lagi sholat dibom. Orang lagi sholat dibom. Bahkan ada ulama ya, yang lagi ngajar seperti ini, Pak, dibom, dibunuh. Yang ngebom bukan orang non muslim. Kalau yang ngebom non muslim itu masih bisa kita maklumi, karena beda keimanan. Tapi ini di negara mayoritas muslim, presidennya muslim, mayoritas muslim. Ya, seorang ulama lagi mengajar seperti ini dibom. Ngajar apa? Ngajarnya tafsir. Bukan ngajar merampok. Ngajarnya tafsir, dibom. Di Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, Syekh Ramadan Al-Buti ini digelar oleh masyarakat sana sebagai Imam Ghazalinya di zaman ini. Itu saking tasawufnya beliau itu. Ya. Beliau menjelaskan kitab Hikam Ibn Atha'illah berjilid-jilid. Sampai pernah beliau itu menulis kitab tentang biografinya Sayyidatuna Khadijah. Belum selesai kitab itu ditulis, dan kitab itu tidak dibocorkan sama sekali walaupun kepada anaknya. Salah satu putrinya tinggal di kota Jeddah. Jeddah. Ini pada suatu hari putrinya itu kedatangan tamu, digedor, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya sama putrinya, siapa di luar? Saya, seseorang ingin memberikan hadiah. Hadiah apa? Hadiah untuk ayah Anda. Kenapa? Karena ayah Anda telah mengeluarkan karya ilmiah untuk membela Sayyidatuna Aisyah. Karena Aisyah ini, Pak, mohon maaf, bagi orang-orang Syiah, ya, itu dilecehkan. Syiah yang ekstrim, ya, itu Sayyidatuna Aisyah dianggap tokoh yang merusak rumah tangga Nabi SAW. Ini istilahnya, Pak, Nabi punya rumah tangga yang merusak itu bini muda. Nah, dianggap seperti itu. Nah, itu menurut orang-orang Syiah ekstrim, ya, ini Aisyah ini ya dianggap sebagai perusak rumah tangga. Kalau bahasa kita tuh pelakor, ya, pelakor. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, Aisyah ini dibilang pelacur. Astaghfirullahaladzim. Oleh mereka orang-orang Syiah yang ekstrim. Syekh Ramadan Al-Buti tidak tinggal diam. Beliau tulis tentang keutamaan Aisyah, ditulis menjadi sebuah kitab. Belum dicetak, belum disebarkan. Syekh Ramadan Al-Buti itu, ya, kemudian
tulisannya itu disimpan, tidak dikasih tahu kepada siapapun. Akhirnya putrinya yang ada di kota Jeddah didatangi seseorang dan memberikan hadiah. Apa kata orang tersebut? Katakan kepada ayahmu yang berada di sana, di Suriah, bahwasanya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, Sayyidatuna Aisyah, bangga dengan karyanya. Ini hadiah. Anaknya heran. Emang karya apa yang dilakukan oleh ayah saya? Ditelepon oleh anaknya. Ayah sedang menulis apa? Sedang buat apa? Emang buat apa yang kamu tahu? Tidak, ini ada titipan dari seseorang hadiah. Bahwasanya ayah menulis sesuatu untuk membela Sayyidatuna Aisyah. Terkejut ayahnya. Ternyata benar. Beliau telah menulis kitab untuk membela Sayyidatuna Aisyah. Siapa yang ngutus orang tadi datang? Siapa yang ngutus? Presiden? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. Ya, bupati, wali kota? Bukan. Yang ngutus pasti Nabi SAW. Yang ngutus Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu Syekh Ramadan Al-Buti meninggalnya lagi apa, Pak? Lagi ngajar seperti ini. Malam datang orang bawa bom. Beliau tidak meninggal. Dibom beliau tidak meninggal. Sempat beliau itu bangun begini, betulkan kopiahnya, tiba-tiba datang lagi orang bawa senapan, langsung dibrondol dengan peluru. Baru meninggal. Sebab apa? Sebab salah dalam berguru. Sebab salah dalam berguru. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran, uqtulul musyrikina aina wajadtum. Bunuhlah orang-orang muslim, bunuhlah orang-orang syirik di manapun kalian berada, kalian temui. Akhirnya orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, orang-orang yang non-muslim, semua yang dibunuh karena berdasarkan Al-Quran. Al-Qurannya benar, pemahaman Anda yang tidak benar. Hadisnya benar, pemahaman Anda yang tidak benar. Al-Quran hadisnya benar, tapi guru Anda menyampaikan dengan cara yang tidak benar. Coba tanya teroris itu, sebab apa? Sebab guru. Sebab guru nyemangatin orang untuk jadi teroris, dianya tidak mau jadi teroris. Nyemangatin orang untuk jihad, dianya tidak mau jihad. Siapa yang rugi? Nama siapa yang rugi? Nama Islam itu sendiri. Yang kedua, ada namanya Syekh Nurdin Itir dari Suriah, ahli hadis. Beliau menulis keterangan hadis Bukhari. Berapa jilid hadis Bukhari itu? Ada 4 jilid. Ada sekian ribu hadis. Itu satu persatu diterangkan oleh beliau hingga menjadi belasan jilid. Bapak tahu meninggalnya bagaimana? Habis ngajar semacam ini, masuk mobil, mobilnya meledak. Wow, kayak di film-film. Siapa yang melakukan? Ya. Karena kita berbeda saja, masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masalah furu'. Perbedaan tahlil, perbedaan maulid. Karena kita mengamalkan maulid, dia tidak mengamalkan maulid. Saking emosinya dia mengatakan, tuh yang ngadain maulid tak halal darahnya. Astagfirullah, apa ini? Sholatnya sama, ngadap kiblat, kitab sucinya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Hanya yang berbeda, dia tidak maulid, kita maulid. Lalu mereka mengatakan halal darah kita. Ini ajaran apa semacam ini? Ya. Di Pakistan lagi ada majelis maulid, dibom. Sebab apa? Sebab salah memilih guru. Guru itu pengaruh terhadap agamanya seseorang. Guru itu mempengaruhi agamanya seseorang. Tidak sedikit orang-orang tersesat karena salah dalam memilih guru. Ya, meninggalkan sholat. Kenapa ente meninggalkan sholat? Sudah sampai Pak Ustadz. Sampai mana ente? Sampai Pejaten, Keramat Jati, Tanah Abang. Kok bisa-bisanya tidak sholat? Kata guru saya, kita ini udah sampai Pak Ustadz, tidak perlu sholat lagi. Ya kan? Nah, sudah tidak mau ini, sudah tidak mau itu. Kenapa tidak sholat? Kami ini orang-orang khusus Pak Ustadz, orang-orang istimewa, berbeda dengan Pak Ustadz. Wah, rusak ini. Nah, makanya
Ya, di sini ini hadis mutlak. Ini hadis mutlak untuk memberikan jaminan kehidupan bagi seorang muslim. Wa qala rajulun, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanuhu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadiban fa alaihi kadbuhu wa iyyaku sadikan yusibukum ba'dalladzi ya'idukum. Orang-orang yang menyembunyikan keimanannya terhadap Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun. Sebelum dibunuh, maka mereka mengatakan, ya, apa kata mereka? Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhan saya? Apakah karena saya mengatakan Allah adalah Tuhan saya, kemudian lantas Anda membunuh saya? Nah, itu untuk membela diri. Hanya sebab saya mengatakan Allah adalah Tuhan saya, kemudian kalian membunuh diri saya, maka kemudian turun ayat ini. Bukan saja untuk mereka yang tidak beriman, tapi untuk kita. Ketika ada orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka haram nyawanya, hartanya juga haram, tidak boleh kita usik. Tapi Pak Ustadz, dia tidak jujur mengatakannya. Masalah jujur tidak jujur urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita hanya menilai dia telah bersyahadat. Maka jelas Pak ya? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih melihat sampai ada seperti dijelaskan beberapa hadis dijelaskan bahwa haram jalannya apabila kita saling sama saling berkasih. Tapi kenyataan sekarang banyak sekali kelompok muslim ini ada yang membunuh, yang berkata-kata, bahkan tetangga sama muslim saja. Apa yang salah dari orang muslim? Apa dalam pengajaran, dalam artinya, atau ayat diajarkan oleh ucapan ayat itu beda-beda misalnya. Karena mereka sudah ngerti dari online dan streaming dari awal dari pengajian masih ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, kesalahan mereka di dalam mempertanggungjawabkan suatu dalil. Nah, terkadang ada orang yang mentalaah, mempelajari dalil itu tidak melalui jalur yang benar, tapi melalui jalur yang salah. Ketika salah pula dalam menentukan sikap. Saya kasih contoh saja. Kira-kira dokter gigi dengan tukang gigi sama atau beda? Beda. Bedanya di mana, Pak? Oke. Tapi kan sama-sama ngurus gigi. Betul enggak? Sama-sama ngurus gigi. Dokter gigi ngurus gigi, tukang gigi juga ngurus gigi. Enggak ada tukang gigi ngurus lidah. Betul enggak? Yang dikerjakan sama-sama gigi. Sekarang saya tanya Bapak lebih milih dokter gigi? Ada tukang gigi enggak sini? Takut tersinggung pula nanti. Bapak lebih memilih kalau sakit gigi, ya misalkan gigi Bapak bernanah. Kan ada yang keluar nanah itu kan bengkak. Lebih milih dokter gigi atau tukang gigi? Kenapa enggak tukang gigi? Sama-sama giginya kan? Beda. Beda. Dokter gigi bisa dipertanggungjawabkan, tukang gigi tidak. Betul enggak? Kalau misalkan dokter gigi itu bisa dipertanggungjawabkan, kenapa? Karena kita yakin keilmuan dokter gigi lebih mumpuni daripada keilmuan tukang gigi. Padahal sama-sama ngurus gigi. Ya. Resikonya dokter gigi lebih kecil daripada tukang gigi. Padahal maaf, tidak sedikit orang yang ke dokter gigi juga harus mendapatkan resiko. Yang membuat kita lebih condong untuk memilih dokter gigi, kenapa?
karena pengetahuan kita tentang dokter gigi lebih daripada pengetahuan kita kepada tukang gigi. Oh, saya tahu dokter gigi ini riwayatnya seperti ini, sekolahnya, pengalamannya, pendidikannya. Sementara tukang gigi ini kalau dulu tidak selesai jadi tukang tambal ban, apa pula jadi tukang gigi? Riwayat pendidikannya tidak jelas. Hanya saja barangkali dia pernah membantu dokter gigi atau dan lain sebagainya hingga dia berani membuka praktek. Nah, begitu juga dalam ranah ilmu, Pak. Dalam ranah ilmu kita harus melihat bagaimana penyampaian seseorang terhadap dalil-dalil Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap sabda-sabda Nabi. Kalau kita hanya melihat penampilan saja, sementara secara dalil mereka tidak menguasai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya, maka yang rugi bukan yang menyampaikan, tetapi yang menerima apa yang disampaikan, yaitu kita yang rugi. Apalagi kita menjadi orang yang setia hadir di dalam majelisnya, bisa-bisa kita ini menjadi korban doktrin, korban daripada sebuah doktrin. Nah, ketika kita menjadi korban dari sebuah doktrin, ini sulit untuk diberikan kesadaran, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Orang sakit, Pak, salah berobat. Ya, orang sakit salah berobat, kemudian kita ajak dia untuk berobat ke yang lain, itu masih bisa, Pak. Tapi kalau orang sakit dalam pemikiran, akidah, keyakinan, mau kita ajak untuk menyembuhkan keyakinannya, itu sulit. Kenapa? Karena ini yang dia yakini sudah pasti benar. Makanya mereka menghukumi yang tidak satu keyakinan dengan mereka menyimpang dari agama Islam, keluar dari agama Islam, hingga muncullah kata-kata halal darahnya, boleh dibunuh, ini dan yang sebagainya. Nah, itu sebab apa? Sebab sempitnya mereka dalam memahami teks beragama, hingga lahirlah yang namanya teroris dan sebagainya. Nah, yang semacam ini, siapa yang rugi? Kita semua rugi. Bukan mereka saja yang didoktrin rugi, tapi kita juga rugi. Nah, makanya ketika kita mengambil ilmu, belajar, carilah orang-orang yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya dia lantang berdalil, kemudian suaranya itu tegas ketika berceramah, namun pada akhirnya akan mendoktrin kita yang menyebabkan kita semua itu rugi. Ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, ayatnya benar, tapi pemahaman yang salah. Oh, ini dikatakan dalam Al-Quran, bunuh saja. Allah yang merintahkan ini. Oh, kita bunuh saja intinya. Tidak tahu resikonya. Kita ini negara hukum. Sudah ya? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah syahadat, ya. Apakah pembacaan syahadat ini kita lakukan sebagai hamba Allah untuk mencukupkan otomatis dia memiliki sholat. Ya. Sedangkan sholat Islam kita tidak akan akal usul kepada semua itu akal Islam. Tapi jelas persyaratan syahadat itu diteruskan dia sebagai seorang Islam yang benar, yang berarti dengan catatan yang memiliki ilmu dan dia melaksanakan. Tapi dalam hal ini pernah saya lihat surat Islam itu dia jangan menjalankan tanpa syarat daripada syahadat seorang ulama Islam yang seperti Ustaz. Dan kita tidak mengetahui istilah itu pasti yang kita memang masalah. Yang saya tanya di sini, dalam praktek ini kan kita bisa lihat, kita tidak menghukum dia, kalau bukan Islam, rohani. Tapi kita kan perlu kewajiban. Kalau dia sekarang diimam itu tahu ya istilahnya. Nasihati. Itu kalau dalam istilah kita sekarang kafir, yang jelas itu kafir. Tidak bagi kafir yang
dibenarkan secara Al-Quran dan hadis. Ya. Apakah dalam hal ini kita tidak wajib memberitahu? Bukan maksudnya kita memberitahu seperti yang Ustaz katakan, atau kita hanya memberitahu. Kalau kita tidak memberitahu, apakah kita bukan masuk subhat? Ya. Menyukai apa kehendak mereka. Satu ya Ustaz. Lalu ini ada kejadian Ustaz. Kejadian ini memang tidak tapi saya tidak boleh menjawab ini dalam. Jadi ada seorang Islam, dia tidak yang muda itu saudara. Islam kan, jadi dia kawin dengan yang bukan Islam. Tapi yang bukan Islam ini dia yakin masuk Islam. Otomatis jelas yang bukan Islam menjadi orang Islam. Ya. Setelah terjadi kematian, lalu yang kawin dengan orang Islam ini dihukum di daerah yang bukan Islam, non Muslim. Tapi dia ini nikah Waktu dia nikah Islam. Setelah kematian, dia dihukum di tempat yang bukan Islam. Istilahnya secara non Islam. Sedangkan saudara itu tangguh di Islam dan istilah orang laki-laki dengan istri, dia tahu istri ini Islam, atau tahu laki-laki itu, dia tahu bahwa laki-laki ini Islam. Jadi karena dia takut untuk mendatangkan tempat Islam itu supaya dia dipindahkan ke tempat Islam, yang maksudnya atau dengan cara lain, tapi kehidupan mereka bisa betul-betul mau ke tempat yang itu biaya berada. Dan ada yang membantu, dia membantu biaya ini mengambil setelah meninggal dari dalam tubuh orang itu tidak. Tapi dia tidak berani berusaha. Ini yang menjadi persoalan. Apakah jadi persoalan saudara yang bukan jawab? Bagaimana untuk melanjutkan supaya aman di dalam agama, aman di dalam agama. Sedangkan matinya ini kan tidak tahu apa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang harus kita fahami daripada dalil, man taraqas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka dia telah dihukumi kafir. Hadisnya benar, tetapi para ulama merincikan hukum. Maknanya bukan orang meninggalkan solat langsung dihukumi kafir, tapi ada dua hukum yang berlaku dalam hadis itu. Yang pertama, apabila ada orang yang meninggalkan solat dan menafikan kewajiban solat. Ingat, meninggalkan solat dan menafikan kewajiban solat. Tahu menafikan kan? Mengatakan solat itu tidak wajib hukumnya, ini orang kafir. Berarti dia tidak beriman terhadap perintah Allah di dalam Al-Quran. Karena perintah wajib solat ini sumbernya dari Al-Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta wa aqimus salata lidzikri dan seterusnya. Itu dalil tentang wajibnya solat. Yang kedua, apabila ada orang meninggalkan solat tetapi masih meyakini solat itu hukumnya wajib, ini dosa besar. Ini dosa tetap dihukumi muslim, tapi tidak kafir. Yang dihukumi kafir apabila dia itu menafikan kewajiban sholat, hingga mengatakan sholat itu udah tidak wajib. Dia mengatakan sholat itu sudah tidak wajib, maka dia telah kafir. Jangankan sholat, begitu juga puasa, zakat, haji, dia mengatakan ini tidak wajib, maka dia kafir. Kalau misalkan dia syahadat, dia ninggalkan, dia tidak sholat, sama sekali tidak pernah sholat Pak Ustadz, sama sekali tidak pernah puasa, sama sekali tidak pernah mengeluarkan zakat, tapi selama dia syahadat, dia muslim. Adapun urusan dia meninggalkan sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu urusan dia kepada Allah. Itu saja. Lalu bagaimana ada orang yang demikian meninggalkan sholat? Ya kita wajib menasehati. Tidak boleh langsung bilang kapel kau nih. Oh, tidak boleh.
Tidak boleh. Nasihati saja. Kita hanya sebatas menasihati, bukan menghukumi atau menghakimi. Ya, nasihati saja. Karena zaman sekarang ini tidak lebih berharga daripada sebuah nasihat. Ya, nasihati saja tentang keutamaan solat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan solat. Sudah, baik dia nerima atau tidak, dia lakukan atau tidak, itu selebihnya kembali kepada tanggung jawab orang tersebut. Kita udah tidak ada tanggung jawab lagi. Baik itu yang berkaitan dengan keluarga atau teman, tetangga dan yang sebagainya. Apabila ada di keluarga kita tidak melaksanakan sholat, nasihati saja. Nasihati. Barangkali adik kita, abang kita, sepupu kita, ponakan kita, nasihati. Jangan diancam macam-macam. Karena dengan mengancam terkadang itu tidak membuahkan hasil. Nasihat saja. Maka dengan nasihat itu kita tanggung jawab di hadapan Allah juga lepas. Tanggung jawab kita di hadapan Allah juga lepas, karena kita sudah menyampaikan wa ma alaina illal balagh. Kita lihat Nabi itu tidak ada yang mengancam, ya, semua Nabi itu menasihati. Ada umatnya yang begini dinasihati oleh Nabi, datang Nabi nasihati, jangan mancing hari Sabtu, kata Nabi kepada Bani Israel. Tidak, tetap mancing hari Sabtu. Datang lagi Nabi, jangan mancing hari Sabtu, tetap mancing. Karena pada saat itu hari Sabtu itu banyaknya panen ikan. Akhirnya apa yang terjadi? Takunu qiradatan khasiin, dikutuk oleh Allah menjadi kerak. Nabi itu tidak pernah ancam, tidak pernah Nabi itu bawa pedang. Ayo, siapa yang mancing saya tebas. Tidak ada. Nasihat saja Nabi. Dan pada akhirnya juga mereka menerima akibatnya. Yang kedua, apabila misalkan seorang sepasang muslim berada di tempat minoritas, salah satunya meninggal dan keduanya ini adalah muslim, diketahui dengan syahadat yang mereka ikrarkan. Kemudian kalau memang tidak ada tempat sama sekali, maka mereka boleh dikuburkan di pemakaman non muslim. Kalau tidak ada pemakaman sama sekali, udah tidak ada tempat sama sekali, tidak ada tempat sama sekali, boleh dia dimakamkan di pemakaman non muslim, boleh, tapi tetap dengan cara muslim, tetap dengan cara muslim. Tapi kalau misalkan dia diancam, Pak Ustaz, ya, ente harus dimakamkan di pemakaman non muslim dengan cara non muslim. Kalau enggak, ente suaminya yang masih hidup juga dibunuh, enggak masalah. Kita tetap mempertahankan nyawa kita. Karena di sini yang dia paksa itu orangnya sudah meninggal dalam keadaan iman. Dan kita boleh berbohong dalam beberapa hal demi kebaikan. Contohnya seperti tadi, misalkan saya pergi ke Amerika, di tempat yang memang Islam itu tidak ada di situ. Begitu saya diketahui saya sedang sholat, orang-orang non muslim pada saat itu ngancam saya, ente keluar dari agama Islam, kalau enggak ente anak bunuh. Maka saya mengucapkan saya keluar dari agama Islam, tapi secara keyakinan di dalam hati saya masih Islam. Maka boleh untuk menyelamatkan nyawa saya. Boleh, tetapi dalam hati tetap saya ini bersyahadat. Sudah ya? Sudah? Ya. Luas masyarakatnya, karena beberapa hal masuk ke wilayah nasional. Padahal yang berlaku itu buku yang baik, buku Islam, dia bisa untuk sosialisasi. Jadi yang paling penting adalah apakah kita memang menyampaikan ajaran selaku
manfaat itu ya terasa. Yang ini misalnya ataukah kita nggak betul kebaikan untuk menjaga kehormatan Oke. Illa bihaqqil Islam. Tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa illa bihaqqil Islam, kecuali ya dengan alasan yang bisa diterima oleh agama. Kecuali dengan alasan yang bisa diterima oleh agama. Seperti apa? Kaqatlil qatil. Dalam agama Islam, dalam syariat, orang yang membunuh hukumannya apa? Maka boleh pelaku pembunuhan ini untuk dibunuh sebagaimana dia membunuh korbannya. Tapi itu dalam ranah pemerintah, bukan dalam ranah kita. Misalkan saja ya, kayak yang terjadi ya, Sambo itu kan bunuh anak buahnya. Kemudian kita ketemu Sambo, kita bunuh, tidak boleh. Karena di sini bukan kita yang menegakkan aturan. Ada pihak yang serahkan ke yang berwenang. Yang berwenang nanti memutuskan hukuman apa yang pantas buat dia. Betul tidak? Hukuman apa yang pantas buat, dan pada akhirnya kemungkinan ya, maka pengadilan akan memutuskan bahwasanya dia dihukum mati karena melakukan pembunuhan secara berencana. Nah, itu maksudnya. Au rajmuz zani, atau barangkali orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Berarti dirajam sampai mati ini membunuh tidak? Membunuh, karena menghabisinya nyawa. Boleh, tetapi itu kembali lagi kalau ajaran Islam diterapkan di suatu kalau tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam. Bukan karena seperti ini, rebutan waris, atau misalkan patok tanah, atau misalkan tersinggung gara-gara dia ngina kita, tersinggung kita, kehormatan kita, akhirnya kita bunuh. Kemudian kita mengatakan saya membunuhnya bihaqqil Islam. Tidak, itu salah, dosa besar itu. Dosa besar, tidak boleh. Illa bihaqqil Islam maksudnya seperti itu. Apabila di daerah tersebut diterapkan 100% syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah jaga kita semua, dan semoga orang-orang yang barangkali membenci dan tidak senang kepada kita, Allah bukakan pintu hatinya untuk tidak menyimpan rasa dendam, untuk tidak menyimpan rasa emosional, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang tidak mudah dendam, dan orang-orang yang senantiasa mudah memaafkan kesalahan dan mudah menerima kekurangan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua dan tidak menjadikan perselisihan di antara kita sesama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan kita semakin kuat berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaihi namut wa biha nub'atu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.